Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kali ini berjalan lancar dan kalian mudah dalam menerima pelajaran ini. Baiklah, berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, yaitu rukun dalam perbedaan. Untuk hari ini kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Apa saja yang akan kita pelajari? Silahkan kalian simak ya. Dan sekarang mari kita mulai pelajaran untuk hari ini. Yang pertama, kita akan belajar kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Kalian masih ingat nggak? Apa saja sih kata tanya itu? Ada 6 ya. Yang pertama yaitu apa. Yang kedua siapa. Yang ketiga di mana. Yang keempat kapan. Yang kelima mengapa. Dan yang keenam bagaimana. Nah, sekarang kita akan pelajari satu persatu kata tanya tersebut. Yang pertama yaitu kata apa. Kata tanya apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh untuk kata tanya apa, misalnya, apa warna bendera bangsa Indonesia? Kemudian, kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contoh kalimatnya yaitu, siapa yang mengetik teks proklamasi? Kita lanjut ke kata tanya yang ketiga, yaitu kapan. Kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan proklamasi Indonesia dikumandangkan. Kata tanya yang selanjutnya yaitu di mana. Kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya, di mana naskah proklamasi dirumuskan? Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Ya, contoh dalam sebuah kalimatnya yaitu mengapa golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh dalam kalimat yaitu bagaimana perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, itu tadi kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah peta pikiran. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya dalam soal latihan yang akan Bu Pit berikan. Dalam sebuah teks kita harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Anak-anak ada yang tahu nggak? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEPI. PUEPI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif biasanya memiliki susunan yang berurutan yaitu S, P, O, dan K. S itu berperan sebagai subjek. Subjek yaitu orang yang melakukan kegiatan. Kemudian P adalah predikat. Predikat adalah pekerjaan yang dilakukan. Kemudian objek. Objek adalah sasarannya. Dan K adalah keterangan. Keterangan itu bisa keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan cara. Nah, sekarang kalian simak beberapa contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif yang pertama yaitu seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini seluruh bangsa Indonesia itu berperan sebagai subjek atau orang yang melakukan. Kemudian kegiatan yang dilakukan yaitu mempertahankan. Nah, apa yang dipertahankan? Yang dipertahankan adalah kemerdekaan. Jadi, kemerdekaan berperan sebagai objek. Kalimat efektif itu paling tidak ada 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan objek. Contoh yang kedua yaitu
Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhatta itu berperan sebagai subjek atau orang yang melakukan. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu memproklamasikan. Jadi, memproklamasikan adalah berperan sebagai predikat. Apa yang diproklamasikan? Yang diproklamasikan adalah kemerdekaan Indonesia. Jadi, kemerdekaan Indonesia berperan sebagai objek. Di Jakarta, karena itu adalah sebuah tempat, jadi berperan sebagai keterangan tempat. Selanjutnya, kita akan belajar membuat peta pikiran. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat peta pikiran yaitu yang pertama, yaitu bacalah teks dengan cermat. Langkah yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek kata tanya yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Langkah yang ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang sudah kalian buat tadi. Untuk selanjutnya, kita akan belajar kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan puebi. Apa tadi puebi? Ada yang masih ingat nggak? Puebi itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, contohnya ada kata bakunya izin itu pakai Z, sedangkan kata tidak baku pakai J. Jadi yang baku adalah I, Z, I, N, bukan yang izin pakai J ya. Kemudian contoh kata baku yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas itu menggunakan V bukan F. Jadi misalnya kalau kata aktif itu kata bakunya justru memakai F bukan V. Jadi kalau aktif kata bakunya adalah A, K, T, I, F, bukan A, K, T, I, V. Kemudian contoh yang ketiga yaitu risiko. Risiko itu kata bakunya menggunakan huruf I, jadi bukan resiko. Bedanya ada di huruf I dan huruf E. Kalau kita dengar biasanya resiko itu pakai E ya, tapi yang baku justru menggunakan huruf I, risiko. Contoh yang keempat yaitu atlet. Atlet itu menggunakan huruf E, bukan menggunakan huruf I. Jadi bukan atlet, yang baku justru atlet. Contoh yang lain misalnya Bu Ubed kasih apotek. Apotek itu menggunakan huruf E, bukan menggunakan huruf I. Jadi yang baku adalah apotek, bukan apotik. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa kalian pelajari lagi materi yang ada di paket tema 2 dinas dan rangkuman materi yang diberikan. Jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan. Jangan hanya fokus pada mengerjakan tugas ya. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.